Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sitaka dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi statistika. Apa itu statistik dan statistika? Statistik merupakan sekumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun pada sebuah tabel atau diagram. Ukuran yang diperoleh dari pengukuran dan menggambarkan data. Sedangkan statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, pengolahan atau pengelompokan data, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan cara pengambilan kesimpulan. Jenis statistika. Contoh jenis dari statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah tata cara untuk mengatur dan meringkas informasi. Statistika deskriptif berupa grafik, diagram, dan tabel serta perhitungan beberapa macam pengukuran seperti rata-rata, variasi, persentil, dan lain sebagainya. Kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah tata cara untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel. Statistika menurut fungsinya. Statistika menurut fungsinya ada dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Statistika deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Sedangkan statistika inferensi yaitu penerapan metode statistik untuk menaksir dan menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Materi selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Tujuan penyajian data. Tujuan dari penyajian data adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Cara penyajian data. Cara penyajian data ada dua macam, yaitu menggunakan tabel dan grafik. Tabel yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori, misalnya berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang, dan daerah penjualan. Grafik yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Tabel memiliki berbagai bentuk, seperti tabel satu arah atau one-way table, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja, misalnya data produksi kedelai menurut jenis varietas yang ditanam. Tabel dua arah atau two-way table yaitu tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda, misalnya data produksi kedelai menurut jenis varietas dan daerah panen. Dan tabel tiga arah atau three-way table yaitu tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda, misalnya data hasil pengamatan produksi kedelai menurut jenis varietas, daerah panen, dan jenis tanah. Grafik juga memiliki berbagai bentuk, seperti grafik garis atau diagram garis adalah teknik visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan informasi melalui rangkaian titik data yang terhubung oleh garis lurus. Grafik batang atau diagram batang adalah teknik visualisasi data yang menggunakan batang berbentuk persegi panjang.
Dan grafik lingkaran atau pie chart adalah jenis grafik lingkaran yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk proporsi berdasarkan bagian-bagian lingkaran, dengan masing-masing bagian mencerminkan persentase dari keseluruhan. Membuat grafik. Membuat grafik bisa menggunakan apa saja, misalnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk membuat grafiknya, kita menggunakan sebuah website bernama Google Colab. Untuk membukanya, tinggal search di Google. Setelah membuka Google Colab, kita bisa menekan menu file pada ujung kiri atas. Kemudian, pilih notebook baru pada Google Colab. Setelah masuk ke notebook baru, kita bisa memasukkan kode untuk membuat grafiknya. Untuk membuat grafik garis, grafik batang, dan grafik lingkaran, kita bisa menggunakan contoh kode seperti gambar di video ini. Materi berikutnya yaitu distribusi frekuensi. Definisi dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Interval kelas. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Untuk menentukan banyaknya kelas yang diperlukan, kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N-nya di sini sama dengan banyaknya keseluruhan data. 2. Tentukan rentang data. Untuk menentukan rentang data, kita bisa menggunakan rumus R sama dengan X maksimal kurang X minimum. 3. Bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan R per K. 4. Tentukan ujung bawah kelas pertama. Untuk menentukan ujung bawah kelas pertama, kita bisa memilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. 5. Tentukan batas bawah kelas pertama. Untuk menentukan batas bawah kelas pertama, kita bisa menggunakan rumus batas bawah sama dengan ujung bawah kurang 1/2 SPT. SPT adalah singkatan dari satuan pengukuran terkecil. 6. Tentukan batas atas kelas pertama. Untuk menentukan batas atas kelas pertama, kita bisa menggunakan rumus batas atas sama dengan batas bawah tambah P. P tadi di sini adalah panjang kelas. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama. Untuk menentukan ujung atas kelas pertama, kita bisa menggunakan rumus ujung atas sama dengan batas atas kurang 1/2 SPT. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tally. 10. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data.
Berikut contoh soal. Data usia 50 pegawai di suatu perusahaan. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat pada gambar berikut. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menjadi pusat dari beberapa data, dengan syarat data-data ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, atau sebaliknya. Simpelnya, dari beberapa data terurut akan diperoleh suatu nilai yang menjadi nilai pusat atau perwakilannya. Sebenarnya, ukuran pemusatan data itu bukan cuma mean atau rata-rata saja, tetapi ada beberapa contoh ukuran pemusatan data lainnya, seperti modus atau nilai yang sering muncul dan median atau nilai tengah. Di sini kita hanya akan membahas mean atau rata-rata saja. Rata-rata bisa disebut juga dengan mean. Rata-rata atau mean adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata atau mean dilambangkan dengan simbol X bar. Secara umum, data dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah satu nilai data itu sendiri, sementara data kelompok adalah data yang ditulis dalam bentuk rentang, misalnya 55 sampai 59. Dengan setiap kelompok memiliki rentang yang sama. Data kelompok ini biasa digunakan untuk data yang memiliki sebaran cukup banyak. Berikut rumus rata-rata untuk data tunggal dan data berkelompok. Berikut contoh soal data tunggal dan data berkelompok.